Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Tahun 2003, Giulio Careno, seorang anak kecil warga Chili, lagi jalan-jalan bersama keluarganya di sebuah taman hutan wisata alam. Di antara semak-semak, ia mendengar suara jeritan lirih dan sangat kecil. Merasa terpanggil, ia menggeledah semak dan menemukan ada makhluk kecil sekali yang tingginya hanya 7,2 cm, menggeliat-geliat lemah. Terlihat sekali bahwa ia sekarat. Julio membungkusnya di kotak tisu dan memasukkannya ke kotak P3K dan membawanya pulang. Tetapi tidak menceritakan apapun pada keluarganya. Tidak mendapatkan perawatan semestinya dan tidak mendapatkan makanan, makhluk itu pun akhirnya mati seminggu kemudian. Julio menyaksikan bagaimana makhluk itu mati, yang ia gambarkan segera mengkerut dan mengkering sejenak setelah mati, dan warnanya berubah menjadi kemerah-merahan. Barulah setelah kematiannya, Julio mengabarkan pada keluarganya dan si keluarga melaporkan pada otoritas setempat bahwa ada makhluk yang ditemukan dan bentuknya seperti ini dengan ukuran yang sangat kecil. Gegerlah Chili, itu makhluk apa? Rupanya seperti manusia dengan komposisi 2 tangan dan 2 kaki, tapi kok ukurannya sangat kecil? Coba tebak, ini makhluk apa? Para ilmuwan pun mulai menduga-duga bahwa itu bisa saja embrio hewan, misalkan kucing, monyet, atau Godzilla. Tapi tak ada yang benar-benar yakin. Sebaliknya, spekulasi bahwa itu adalah alien menyeruak kemana-mana, ditampilkan di banyak media, bahkan menjadi dasar dari sebuah film, karena penampilan makhluk itu memang ya seperti alien. Akhirnya tes DNA dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa si anak yang pertama menemukan nampaknya melakukan kebohongan. Kenapa begitu? Karena kata para ilmuwan berdasarkan tes DNA diketahui beberapa hal. Bahwa dia adalah janin manusia yang keluar dari rahim entah bagaimana caranya. Kemudian dia meninggal menjelang atau baru dilahirkan. Dan itu terjadi tahun 1970-an. Jadi selama 30 tahun makhluk itu ada di udara terbuka, tetapi karena satu hal alamiah ia mengalami proses mumifikasi sehingga wujudnya kering seperti sekarang. Itu kesimpulan para ilmuwan setelah mengecek DNA. Jadi apakah misterinya terpecahkan? Ya enggak juga. Kan makhluk itu atau bangkai makhluk itu masih mengandung banyak misteri. Misalkan bagaimana caranya dia bisa keluar dari rahim, atau bagaimana ceritanya dia bisa berbentuk menjadi mumi dan lain-lain. Dan jika pun tes DNA menjelaskan bahwa ia manusia, tes anatomi menjelaskan ia tidak seperti manusia, atau setidaknya tidak seperti manusia pada umumnya. Jika dia disebut sebagai manusia, maka dia harus mengalami mutasi sebanyak 64 kali. Sesuatu yang susah dijelaskan mengingat ia baru saja jadi janin. Dan hal lainnya yang aneh adalah ada banyak perbedaan struktur, tulang, otot, dan mungkin syaraf. Inilah yang membuatnya masih dikategorikan sebagai sebuah misteri. Jadi masih misteri. Ya, catatan pentingnya adalah bahwa seringkali untuk mengetahui sesuatu kita membutuhkan proses yang sangat panjang dan antar generasi. Pengetahuan manusia soal membuat api misalkan itu membutuhkan waktu puluhan ribu tahun dan membutuhkan waktu ratusan tahun hanya untuk tahu bagaimana cara meracik logam. Kita jadi penemu berbagai hal dengan cepat hanya terjadi di dunia modern di mana manusia menggabungkan seluruh informasi dalam rentang waktu ribuan tahun untuk bisa menghasilkan pengetahuan baru. Jadi misteri ada itu agar memacu kita untuk memecahkannya. Jadi jangan berhenti pada ini sebuah misteri, tapi gunakan segala kemampuan nalar untuk memecahkannya demi menjadi bagian dari peradaban dunia. Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.